Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat santri, selamat datang di Qaulun Al-Baina Podcast. Kembali lagi bersama Ana Aini Maharani Mukni. Hari ini kita bakal membahas suatu keistimewaan di bulan Ramadan. Tapi kali ini juga kita nggak sendirian nih, karena di sini udah ada Depa Penesha Fadela di sini. Apa kabar semuanya? Senang sekali saya Depana bisa menemani buka puasa kalian di Qaulun Al-Baina Podcast. Ahlan wa sahlan sih. Langsung aja yuk kita mulai obrolannya di Kurma, kajian kuliah Ramadan. Kita tahu bulan Ramadan itu bulan yang paling dinanti-nanti sama semua umat muslim. Tapi apa sih satu hal yang bikin bulan Ramadan itu beda banget sama 11 bulan lain? Keistimewaan utamanya adalah bulan Ramadan adalah Syahrul Quran atau bulan di mana turunnya Al-Quran. Dan di bulan ini juga Allah mengadakan diskon besar-besar, di mana pintu surga dibuka lebar-lebar dan pintu neraka ditutup. Dan setan-setan itu pada dikurung agar kita bisa menjalankan ibadah dengan fokus tanpa gangguan dari luar. Katanya kalau di bulan Ramadan itu tidur aja dapat pahala, apalagi ibadah yang lainnya. Tapi benar gak sih kalau pahala kita itu dilipat gandakan segitu besarnya sama Allah? Betul sekali. Di bulan Ramadan ini amalan fardu itu dihitungnya 70 kali di amalan bulan lainnya. Dan amalan sunnah dihitungnya seperti amalan wajib. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, tidur, baca Quran, tadarusah, itu pahalanya bisa dilipat gandakan lagi. Wow, begitu ya ternyata. Nah, ada loh satu momen yang paling dibubuhin sama manusia atau umat muslim, karena dia itu memiliki manfaat yang sangat besar, yaitu malam Lailatul Qadar. Tapi apa sih keistimewaan malam itu sampai kita diminta bergerak ibadah di 10 hari terakhir? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan, di mana di malam Lailatul Qadar ini ibadah saja pahalanya bisa seperti 83 tahun lebih melaksanakan ibadah. Dan malam Lailatul Qadar, semua malaikat turun dan membawa kedamaian dan membimbing sampai terbitnya qadar. Dan di pondok ini yang paling seru melaksanakan ibadah puasa. Apalagi setelah tarawih kita melaksanakan itikaf bersama-sama di musala. Jadinya rasanya itu nggak kesepian banget dan rasanya nggak terlalu bosan karena kita bisa melaksanakan tadarusan bareng. Sebagai santri, seperti apa sih keistimewaan Ramadan yang hanya bisa dirasakan di pondok modern ini, tapi tidak bisa dirasakan di rumah? Kebersamaannya sih, mulai dari sahur bareng, tadarusan bareng, ngaji kita bareng, terus buka puasa bareng. Pokoknya di pondok ini kayak seru banget gitu ngelaksanain semuanya. Apalagi pas tadarusan tuh, kita tadarusannya saut-sautan sama masjid di luar pondok. Dan di pondok ini kita dibimbing atau diwajibkan untuk memanfaatkan waktu di Ramadan ini, setiap detiknya itu dengan sesuatu yang bermanfaat. Tuh di bulan Ramadan ini tidak terbuang sia-sia untuk bermain gadget atau hal yang lainnya yang tidak bermanfaat bagi kita. Iya teman-teman, jadi kita itu nggak boleh loh sebenarnya menganggap bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang mewajibkan kita untuk menahan hawa nafsu. Entah itu ingin makan, ingin minum, atau ingin marah-marah. Karena kalau kita menganggap bulan Ramadan itu seperti itu, otomatis kita akan merasa bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang membebankan diri kita. Jadi lebih baik kita anggap saja bulan ini sebagai bulan yang dipenuhi oleh poin-poin pahala. Dan bulan Ramadan juga adalah bulan yang dipenuhi oleh kehangatan loh. Ya Ukti, ada gak sih pengalaman lucu di bulan Ramadan bersama teman-teman? Kejadian yang cukup lucu sih.
karena itu aku sendiri yang ngalaminnya. Itu aku lagi, itu karena aku terlalu fokus tadarusannya, terus ngaji kitabnya itu sampai aku lupa kalau aku lagi ngejalanin ibadah puasa. Dan terus itu aku minum, terus teman-teman aku yang ngeliat itu selalu tuh kayak kok si Devana minum gitu. Terus salah satu teman aku itu kayak kayak ngomong gitu ke aku kayak, Dev, kamu minum gitu? Terus aku nanya, iya, emang kenapa? Terus teman aku ngomong gini, kan emang kamu gak puasa gitu? Terus aku kayak kaget gitu, kayak astagfirullahaladzim gitu. Oh iya, aku lupa kalau aku lagi puasa. Jadi tiap pentingnya Ramadan itu pasti ada kenangannya yang gak bakal mudah buat dilupain. Terakhir, ada tips dari buat teman-teman pendengar agar Ramadan tahun ini gak sekedar lewat dari rutinitas lapar dan haus saja. Intinya adalah kesungguhan, menjaga wajadah. Targetkanlah sesuatu yang realistis, misalnya khatam Al-Quran sekali atau enggak absen sholat malamnya. Ingat ya, bulan puasa itu bukan cuma buat menahan hawa nafsu, tapi juga untuk melatih kesabaran dan mengontrol diri agar bisa menjadi pribadi yang lebih takwa. Oke sahabat santri, itu dia tadi obrolan seru kita. Semoga bukan cuma masuk telinga kanan buat telinga kiri ya, tapi bisa jadi booster iman buat kita semua. Thank you buat kalian semua yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Selamat menjalankan ibadah puasanya ya. Salam hangat dari kami santri Al-Ghaibat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.